Prodi Ilmu Keperawatan dari kelas 4E. Di sini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk bersama-sama mempelajari sebenarnya apa sih kanker serviks untuk menghindari dari penyakit berbahaya tersebut. Pengertian dari kanker serviks itu sendiri adalah tumor ganas atau karsinoma yang tumbuh di dalam leher rahim atau serviks, yaitu suatu daerah organ reproduksi wanita yang merupakan pintu masuk ke arah rahim yang terletak antara rahim uterus dengan liang sperma. Nah, lalu apa sih gejala-gejala dari kanker serviks tersebut agar kita bisa menghindari dari penyakit berbahaya tersebut? Nah, gejala-gejala dari kanker serviks itu sendiri sebagai berikut, seperti keputihan yang berlebih disertai bau tidak sedap, lalu pendarahan per vagina yang abnormal, dan gejala-gejala lagi seperti nyeri panggul, nyeri saat berkemih. Lalu diagnosa dari kanker serviks itu sendiri dapat dilakukan melalui USG, CT scan, MRI, dan deteksi dini atau IFA, pap smear. Nah, USG itu sendiri bermanfaat untuk screening awal diagnostik pada stadium dini. Deteksi USG mungkin sulit, bahkan dengan USG transvaginal. Sementara pada stadium yang lebih lanjut dapat ditemukan gambaran. Akurasi USG transvaginal ini memiliki sensitivitas 78,2%. Lalu untuk spesifititasnya 89%. Nah, dilanjut dengan CT scan. CT scan lebih superior dari USG dan MRI. Dalam evaluasi adanya melatasis jauh dapat digunakan untuk mencari invasi ke organ yang berdekatan dengan keterlibatan KKB, atau metastasis jauh dari sensitivitas 63% atau spesifititas 93%. Nah, untuk MRI itu sendiri lebih baik dalam detail jaringan lunak sehingga sangat bermanfaat untuk evaluasi keterlibatan parametrium KKB, retrum, dan kandung kemih. Nah, untuk IFA itu sendiri atau singkatan dari inspeksi visual dengan asam asetat merupakan pemeriksaan leher rahim atau serviks dengan cara melihat langsung dengan mata telanjang leher rahim setelah memulas dari leher rahim dengan larutan asam asetat 3-5%. IFA itu sendiri atau singkatan dari inspeksi visual dengan asam asetat merupakan pemeriksaan leher rahim atau serviks dengan cara melihat langsung dengan mata telanjang leher rahim setelah memulas dari leher rahim dengan larutan asam asetat 3-5%. Nah, untuk pap smear itu sendiri adalah pemeriksaan usapan mulut rahim untuk melihat sel-sel rahim atau serviks di bawah mikroskop. Nah, kita lanjut dengan penyebab dan faktor resiko dari kanker serviks itu sendiri. Penyebab utama faktor kanker serviks itu sendiri adalah infeksi human papilloma virus atau HPV strain tertentu yang transmisinya terutama melalui hubungan seksual. HPV dapat ditemukan pada 85 hingga 90% lesi prakanker dan neoplasma invasif. Dan secara lebih spesifik HPV tipe resiko tinggi tertentu termasuk 16, 18, 31, 35, dan 45, 52, 56, 58, dan 59. Infeksi pada HPV itu sendiri pada serviks secara parasisten bisa menyebabkan CIN atau cervical intrapelvial neoplasia. Setelah melalui jangka waktu yang lama, CIN dapat berkembang menjadi kanker serviks. Diperkirakan sekitar 90 pasien dari kanker serviks invasif dan lebih dari 60 pasien dengan cervical intraepithelial neoplasma atau yang biasa disebut dengan CIN mempunyai antibodi terhadap virus CIN itu sendiri. Nah, CIN itu sendiri dibagi menjadi 3 klasifikasi, yaitu CIN1. CIN1 itu sendiri perubahannya tidak normal, mencakup 1-3 ketebalan kulit yang menutupi serviks. Sedangkan CIN2 itu menyangkup dari 2-3 dari ketebalan serviks itu sendiri. Selanjutnya CIN3 yaitu ketebalan serviks secangkup sepenuhnya. Lalu kita lanjut dengan faktor risiko terjadinya kanker serviks, yaitu aktivitas seksual terlalu dini atau sekitar umur 20 tahun. Faktor risiko terjadinya kanker serviks itu sendiri yaitu usia.
mana pertautan antara apitel ini cenderung mudah mengalami proliferasi dan apabila tidak terkendali dapat terjadi diplasia sel yang pada suatu saat dapat menuju ke arah keganasan. Dilanjut dengan paritas. Paritas adalah jumlah kelahiran bayi atau bayi mampu bertahan hidup dengan minimal usia kehamilan 20 minggu atau berat janin 500 gram. Insiden kanker serviks tertinggi multiparis bibir serviks uteri merupakan jaringan yang mudah mengalami perlukaan pada waktu persalinan. Karena perlukaan itu sendiri, portfolio vaginalis uteri pada seorang multipra terbagi menjadi bibir depan dan belakang. Dengan seringnya seorang ibu melahirkan, maka akan berdampak pada seringnya terjadi pelukaan organ reproduksinya yang akhirnya dapat dari luka tersebut memudahkan timbulnya kuman itu sendiri. Lalu selanjutnya riwayat menderita kondiloma atau penyakit menular seksual lainnya. Kanker serviks meningkat bila berhubungan dengan pria yang berisiko tinggi mengidap kondiloma acuminatum. Data yang mendukung HSV sebagai faktor risiko tidak sekuat pada HPV. Beberapa peneliti berpendapat bahwa terdapat hubungan yang meningkatkan resiko terhadap keganasan servikal invasif ataupun pre-invasif itu sendiri. Lalu dilanjut dengan kebiasaan merokok. Bahan-bahan tembakau mengandung karsinogen, baik dihisap sebagai rokok maupun dikunyah. Asap rokok menghasilkan polycyclic aromatic hydrocarbons heteroclic anim yang sangat karsinogen dan mutagen. Bahan yang berasal dari tembakau yang dihisap terdapat pada genital serviks wanita perokok dan dapat menjadi karsinogen infeksi virus. Lalu bisa membuktikan bahwa bahan-bahan tersebut menyebabkan kerusakan DNA epitel serviks sehingga dapat menyebabkan neoplasma serviks. Nah, dampak dari kanker serviks itu sendiri adalah rasa sakit akibat penyebaran dari kanker, lalu ada gagal ginjal, penggumpalan darah, pendarahan yang berlebih, dan fistula. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf apabila dalam melakukan penjelasan tersebut ada salah kata atau kurang berkenan. Kurang lebihnya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.